Nah, suluk ihsan. Ihsan itu mudah diceritakan, mudah diterangkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ihsan, dhamir anta. Kita berhadapan dengan Allah. Itu seakan-akan kita melihat Allah. Andaikan kita tidak bisa melihat Allah, maka seakan kita harus merasakan bahwa Allah melihat kita gitu. Nah, yang paling penting kita belajar di dalam sholat untuk mempraktekkan ihsan itu minimal begini. Pertama, kita harus sadar tuh ditulis belajar di rumah kita, bukan di masjid. Belajar di rumah kita. Kalau sholat sunnah, andaikan kita sering di masjid, kita coba sholat sunnah seperti tahajud atau duha atau sunnah lainnya. Itu sebelum sholat itu ditulis supaya selalu ingat. Satu pertama, Allah itu Allah Akbar atau Allahu Akbar. Allahu Akbar atau garis miring Allah Maha Besar. Sementara kita harus merasa bahwa diri kita mau sholat itu sedang menghadap Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Akbar. Akbar sifatnya, akbar af'alnya, akbar asma'nya, akbar zatnya. Aras dan seluruh bumi diliputi, digenggam oleh genggaman seluruh keakbaran sifat af'al asma zatullah. Jadi huwal awal wal akhiru, dari awal aras ini, wal awal wal akhiru, wal awal wal akhir, itu termasuk di dalam. Bata kita nggak jauh-jauh lah, kita kembali minimal begini. Pertama, kita merasa di hadapan Allah kita sedang menghadap Allah yang Maha. Sementara kita di hadapan Allah itu adalah maha hina, maha lemah, maha abas, maha fakir, maha bodoh. Wa khuliqal insanu dhaif. Kita itu pepeko, serba kurang, serba lemah, serba abas. Di sisi lain, yang kedua, kita harus ingat tulis itu. Allah Maha Suci atau Subhanallah, Allah Maha Suci. Kita sadar mau sholat itu belajar merasakan kita menghadap Allah yang Maha Suci. Kita sadar di hadapan Allah Maha Kotor. Supaya apa? Kita di situ ada rasa malu kepada Allah. Ada rasa ta'zim, begitu agungnya Allah karena dengan keakbaran seluruh sifatnya, afalnya, asma. Begitu maha sucinya Allah, sementara kita maha hina, maha lemah, maha hafaz. Di hadapan Allah kita maha kotor, sehingga kita butuh akan rahmat ampunan Allah di dalam sholatnya. Kalau nggak gitu nggak akan membutuh. Yang ketiga, kita belajar merasa di hadapan Allah di saat sholat itu, ataupun sebelum sholat dan sedang sholat dan tidak saat melakukan sholat. Yang ketiga, Allah kita ini merasa sedang disaksikan oleh Allah. Begitu kita sholat, kita merasa disaksikan oleh Allah. Kita sedang merasa didengar oleh Allah. Yang seterusnya, kita juga harus merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat. Kita sholat sedang disaksikan oleh seluruh para nabi dan rasul. Kita sholat merasa disaksikan oleh para guru-guru kita. Para mursyid-mursyid kita sedang melihat muridnya di hadapan Allah sedang sholatnya seperti apa. Kemudian ditulis lagi, kita bisa sholat itu karena pertolongan Allah, bahwa kita sedang ditaatkan oleh Allah. Kita sedang digerakkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Kita sedang disolatkan oleh Allah. Terus, karena kita merasa disolatkan oleh Allah, sehingga kita bergembira penuh syukur sholatnya. Karena kita sedang ditaatkan oleh Allah.
Kemudian sholat itu mardhatur Rabbi. Sholat itu pekerjaan yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah. Di saat kita sholat, kita bangga bahwa kita dikehendaki, bahwa kita ditakdirkan, bahwa kita ditolong oleh Allah sedang sholat di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbul malaikah, dan kita sedang sholat ini di samping disaksikan oleh seluruh para malaikat, juga dicintai oleh seluruh para malaikat. As-salatu mardhatur Rabbi wa hubbul malaikah. Salat itu pekerjaan yang sangat diridhoi oleh Allah, wa hubbul malaikah, dan dicintai oleh seluruh para malaikat. Jadi di samping kita selalu berusaha itu. Salat ini menghadap Allah yang Maha Kuat, menghadap Allah yang Maha Suci, kita Maha Kuat. Kita sedang merasa disaksikan oleh Allah, kita sedang didengar oleh Allah, disaksikan oleh seluruh para malaikat, disaksikan oleh seluruh para nabi dan rasul, kita disaksikan oleh guru-guru kita. Kadang mungkin Allah memperlihatkan sebagai bukti waladun saleh. Andaikan orang tua kita mati, siapa tahu dia orang tua pun melihat bahwa anaknya sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh angin bumi yang diinjak ini, yang sedang bertasbih kepada Allah, begitu diinjak, dia sholat di hadapan Allah, disaksikan oleh Allah, didengar oleh Allah, merasa diperhatikan oleh malaikat. Subhanallah, itu hebat orang itu. Nah, setelah sholat, karena di samping kita merasakan makna, kalau bisa merasa di hati, otaknya memaknai bacaan, kemudian hatinya merasa tadi diperhatikan, disaksikan, didengar baik oleh Allah, malaikat, rasul, dan para sahabat dan sebagainya. Umpama, nah, beres sholat, kalau umpama pikiran melayang, ditarik lagi bahwa kita sedang diperhatikan oleh Sang Maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres sholat, zikirnya sama. Kita zikir ini sedang disaksikan oleh Allah, kita sedang didengar oleh Allah, sedang diperhatikan juga, disaksikan oleh seluruh para malaikat, disaksikan oleh para nabi dan rasul, disaksikan oleh angin, makhluk termasuk apa yang kita dudukin ini. 7 lapis bumi menyaksikan kita. Di dalamnya ada pasir-pasir, air-air dan sebagainya. Anjing. Itu ahli Allah seperti itu sholatnya. Itu baru akan terasa ihsan. Kita praktekkan ihsan itu seperti itu, minimal seperti itu. Nanti kalau di tarekah itu nanti ada suluk sholat namanya. Bagaimana suluk sholat? Nah, ini suluk ihsan namanya. Belajar ihsan dengan Allah, belajar ihsan dengan para malaikat, para nabi dan rasul, para syekh mursyid. Di samping ihsan dengan bumi, alam ini, angin. Kita bicara, kita napas aja dengan angin, ibadah bersama angin juga. Sebagai bukti kasih sayang Allah. Nah, di saat zikirnya pun sama seperti itu. Apa di saat zikir? Kenapa saat diperhatikan Allah, disaksikan Allah, didengar oleh Allah, berasa disaksikan oleh para malaikat, maka hatinya yakin akan mudah menangis. Karena merasa diri ini, ya Allah, selama ini aku lupa. Merasa diri ini selama ini aku adalah manusia pendosa. Dari mulai bangun tidur sekarang sampai mau tidur lagi, aku sholat kepadamu, ya Allah, banyak lupanya, banyak maksiatnya. Karena di hadapan Allah Sang Maha Suci, sementara kita Maha Kotor. Di saat zikirnya itu akan mudah menangis. Nah, apa yang disampaikan ini bagi orang-orang yang sangat butuh, yakin menangis. Kenapa? Karena kita selama ini tidak sadar. Sholat kita seperti apa ya? Nafsu. Sholat kita dengan nafsu, terburu-buru. Kadang dengan keegoan, merasa hebat karena saya imam besar di sini. Ngaji saja merasa ego bahwa dirinya itu orang hebat. Tapi kalau ihsan, di mana mau ego, kita sendiri merasa dirinya ahli dosa. Kadang ngaji saja sudah merasa ingin dipuji orang, itu sudah beda lagi. Itu sangat susah untuk dipercaya oleh Allah antara syafaat Rasulullah SAW. Untung kita bisa ngaji bersanad kepada Rasulullah melalui ilmu tarekat itu kan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu
Jalan syafaat juga di antara. Nah di saat zikirnya seperti itu, merasa diperhatikan Allah, merasa didengar oleh Allah, disaksikan para malaikat, para nabi dan rasul dan seterusnya, seperti tadi apa yang kami sampaikan, insya Allah beres zikir begitu doanya sama. Coba di saat berdoa itu kita merasa di hadapan Allah bahwa kita manusia yang hina, lemah, fakir, bodoh. Wah, kalau insan dhaif, doanya ud'uni astajib lakum, berdoanya semata-mata merasakan apa? Melaksanakan perintah Allah sebagai manusia yang dhaif, memohon perlindungan pertolongan kepada Allah, karena doanya pun ihsan. Ud'uni astajib lakum. Itu ihsan tanpa ada batas. Ihsannya seperti tadi juga di saat doa. Kita berdoa di hadapan Allah yang Maha Apa. Doanya kita di hadapan Allah yang Maha Suci, kita Maha Kotor. Kita sedang disaksikan oleh Allah. Kita doanya sedang didengar oleh Allah. Disaksikan oleh seluruh para malaikat. Disaksikan oleh para nabi dan rasul. Disaksikan oleh para guru-guru kita. Ini itu dengan karomahnya mereka tahu. Kalau doanya bisa seperti itu, insya Allah hati kita akan mudah menangis. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Semua itu illa billah, karena pertolongan Allah. Syukur-syukur kalau ngaji pun seperti ini. Kalau kita ngaji, merasa disaksikan oleh Allah, merasa sedang didengar oleh Allah, merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat, disaksikan oleh para nabi dan rasul, merasa disaksikan oleh para karomah-karomah anto, ruh-ruh anto, sir-sirnya guru-guru mursyid kita seakan hadir menyaksikan kita. Maka ngajinya khusyuk. Kita ini manusia yang butuh dengan ilmu Allah, sehingga ngajinya khusyuk. Kalau ngajinya khusyuk, kita tidak akan mudah terpengaruh, hati kita akan mulus, tidak pernah akan sungudon kepada guru, tidak akan sungudon kepada teman-teman kita yang lain, karena kita fokus kepada Allah, fokus kepada guru, karena butuh melihat gurunya bukan orangnya, tapi sebagai perantara penyambung lidah dari Allah kepada Rasulnya, pada guru-gurunya, terus sampailah kepada saya. Saya hanya menyampaikan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah melalui guru-guru di samping qala wakilanya. Jangan kelihatan kita gurunya, tapi di belakang Abi cuma menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada kalian. Makanya ada kalimat di Arif Billah itu, undur makilah wala tandur man. Jadi jangan dilihat orang, tapi lihat pembicaraan itu yang mengandur-nur itu. Nanti kalau kita selalu seperti ini, merasakan di saat ngaji, sholat, di saat zikir, di saat doa, di saat ngaji, di saat makan kita sudah mempelajari suruh makan. Subhanallah, itulah ihsan. Kalau sudah latihan selalu di rumah seperti itu, maka mau sholat dimanapun akan selalu merasakan seperti itu. Mau zarah, mau kemana kita sholat, dimanapun kita sholat, karena terbiasa seperti itu, maka akan selalu terasa dimanapun kita sholat, selalu bersama Allah, merasa perhatikan Allah, didengar, juga disaksikan oleh seluruh peradaban. Itu suluk atau suluk tentang ihsan tingkat pertama, belajar suluk ihsan. Karena kita mendengar dari guru-guru, dari yang lain itu cuma menerangkan ya ibadah itu seperti itu. Kita harus merasa melihat Allah, andaikan tidak, kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, untuk merasakan itu ya tadi, sok praktekkan di rumah. Kalau di masjid nanti salah. Salahnya apa? Takut sholatnya nggak khusyuk. Bukan nggak khusyuk maksudnya. Saking khusyuk merasakan itu, andaikan kita jadi imam, itu salah melulu. Kadang-kala baru 2 rakaat udah salam, udah perasaannya udah selesai, makmum bingung. Nah, kalau mempraktekkan seperti itu, kalaupun kita jadi imam, jangan dilakukan di saat kita jadi imam. Mesti akan terjadi salah karena asik. Jadi rumah aja dulu.
Udah bisa di rumah, bisa, baru jadi imam keluarga lah. Gitu. Oh bisa nih, bisa, baru jadi imam. Karena kalau kita awal, yang awal praktek itu, saking susunya, saking butuhnya, saking bergetarnya hati di hadapan seorang manusia yang hina dina, yang penuh dengan dosa di hadapan Allah, itu akan bergetar. Dan di saat sholat seperti itu, kadang-kala terjadi satu rakaat aja, perasaannya udah selesai. Assalamualaikum, baru ayat maksudnya. Nah, imam bingung, makmum subhanallah, subhanallah, bingung imam. Nah, imam seperti itu boleh dipraktekkan. Itu suruh ihsan ya.